Perasaan dak-dik-dukser tampaknya tengah menggelayuti suasana hati dari tersangka kasus pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yakni Lisa Mariana. Sedianya siang hari ini, LM dijadwalkan harus memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sesumbar mengaku telah melahirkan putri dari hasil hubungan gelapnya dengan RK. Jika pekan lalu LM mangkir karena alasan sakit, tapi kali ini LM wajib hadir. Apalagi polisi sudah mengendus sejak mangkir dari panggilan penyidik. LM terbukti masih getol ngonten di sejumlah platform media sosial miliknya. Lantas, akankah LM siap hadir? Atau sebaliknya, akan cari alasan sakit seperti disindir Ayu Aulia? Benarkah jika tak hadir hari ini, LM terancam dijemput paksa pihak penyidik dan otomatis akan langsung mengenakan baju tahanan? Enggak. Sakit lagi. Sakit. Kalau tidak hadir lagi, pihak penyidik bisa melakukan penangkapan. Karena tidak kooperatif. Di Lisa sendiri ya, dia seperti dari awal kan sudah siap menghadapi konsekuensinya seperti apa. Iya, siapa yang nggak takut, Mbak? Udah jadi tersangka, Mbak. Apalagi dia tahu dia salah. LM bukan saja pusing bukan kepalang menghadapi tuntutan pencemaran nama baik, ditambah tuntutan denda dari kubu RK senilai 105 miliar rupiah. Belum lagi ia harus menghadapi laporan hukum lainnya terkait dugaan penggelapan dan penipuan yang dilaporkan sejumlah sahabatnya. Maka wajar jika Barbie Kumalasari menjuluki LM sebagai Nikita Mirzani kedua yang harus siap menghadapi ujian laporan hukum. Sudah jelas itu hasil DNA-nya bukan atas DNA-nya Pak RK. Ya sudah jelas itu kan pencemaran nama baik, kena banget bisa 5 tahun lebih. Ya sekitar 5 tahun lah paling enggak. Saya merasa orang dong, nih kita kedua dong ntar jadinya. Ya kali. Barbie bukan saja memprediksi nasib LM akan seperti Nikita Mirzani yang hari-harinya akan kelam dalam penjara. Rupanya tingkah koar-koar LM selama ini selain dikompori pasukan juru belanya, John Boy Nababan CS. Menurut Barbie, LM yang semula berharap mendapat uang tutup mulut dari RK senilai 25 miliar rupiah, nekat meluncurkan pengakuan karena dililit utang akibat gaya hidupnya yang kebablasan. Iya duit lah. Iya makanya pengacaranya lu mau nuntut 25 miliar. Tuntut aja lu sampai gunung uranium, gue bilang. Iyalah gila dua. Itu penggelapannya bener loh. Itu nggak main-main loh. Karena semua korbannya ngelapor ke aku dan salah satu temanku juga kena. Lisa ini terlilit utang banyak dari arisan-arisan. Ini anak kan masih muda, gaya hidup tinggi, cita-cita tinggi. Tapi salah jalan. Gegara kepepet butuh uang. Sejak namanya viral, LM juga terkesan mengidap sindrom superstar hingga gaya hidupnya berlebihan. Mulai terobsesi tampil kurus dan langsing kembali hingga tampil layaknya selebritas papan atas yang mulai coba-coba menawarkan asmara settingan bagi siapa saja yang mendompleng pamornya. Netizen yang sempat menyukai gaya ceplas-ceplos LM mulai ilfil ketika LM terkesan mempermainkan pernikahannya dengan Doris. Ngaku sudah cerai tapi kembali tampil mesra. Maka wajar jika Barbie pun menuding LM dihinggapi penyakit halu akut. Makanya gue bilang, Lisa lo kalau mau jadi ratu halu kayak gue. Lo halu-halu dengan berlian lo halu-halu dengan kecantikan lo. Jangan lo halu urusan hukum. Tapi alih-alih sukses mendapatkan uang tutup mulut, langkah mantan kekasih Revelino Tuasi yang membuat reputasi RK remuk. Hingga istrinya, Atalia Praratia alias Bu Cinta Murka ini anti klimaks setelah hasil tes DNA negatif. Kini jangankan 25 miliar, tawaran uang 4 miliar yang disebut-sebut Barbie pernah ditolak LM pun sia-sia. Malah sebaliknya, LM terancam di penjara hingga 5 tahun. Lantas benarkah setelah bayangan penjara sudah di depan mata, tim juru bela LM mulai tak ingin kasusnya diekspos media? Padahal sebelumnya mereka sesumbar terkesan mencari panggung. Ini perkara aib yang tidak harus dibesar-besarkan. Bukan menjadi isu utama yang harus difokuskan bagaimana muara perkara ini. Tidak ada masyarakat yang dirugikan dalam perkara ini. Masalah ceweknya Pak RK juga banyak, bukan saya doang, begitu loh udah.
Enggak, kata pengacara gue yakin bisa 25 miliar, tenang. Bahkan dari 25 sampai udah 15 aja, terakhir 4 miliar katanya mau dibayar buat stop kasus. Gue bilang 4 miliar tuh duit semua, ya udah lo, itu sebelum tes DNA, lo ambil. Gila lo, gue bilang, ngomong kayak gitu. Lo ambil, gila 4 miliar hari gini, kita aja orang kerja setengah mati nyari duit 1 juta aja. Nggak bisa kak, kata pengacara gue harus 10 miliar paling kecil. Jika LM berani mengumbar aib masa lalu, ihwal hubungan gelapnya dengan lelaki hidung belang termasuk dari kalangan pejabat. Teman seperjuangan LM yang juga pernah terperosok ke lorong gelap praktik cinta terlarang serupa, Ayu Aulia, mengaku salut dengan langkah nekat LM. Meski ia tak setuju dengan langkah LM yang dinilainya terlalu gegabah, meluncurkan pengakuan tanpa bukti valid alias halu. Mungkin Neng Lisa lupa nih, nggak lupa sih, mungkin dia pikir dengan nambel, oh ada nih DNA-nya nih gitu, 1, 2, atau dia lupa. List tamunya nih siapa aja nih? Kita tahu LM ini dramanya terlalu banyak. Ceritanya terlalu kosong. Di depan tim kami, Ayu juga membongkar tabir kelam masa lalu hubungan asmaranya dengan seorang oknum anak pejabat yang kini sudah jadi pejabat. Ayu mengaku dicampakkan saat dirinya tengah berbadan 2. Akibatnya Ayu sempat nekat melakukan tindakan di luar nalar hingga berakibat fatal pada rahimnya. Kejadiannya 2015, cuman ketahuannya itu di 2017. Tiba-tiba dia bilang dia mau menikah. Padahal kita pacaran. Kita teman kuliah. Dulu. Ironisnya Ayu kini mengaku telah mengidap sakit kanker ganas hingga rahimnya harus diangkat dan divonis tak bisa memiliki anak. Saluran rahim saya diangkat. Lalu rahim saya diangkat. Lalu saya harus cuci darah. Saya harus cuci darah terus. Meski menderita akibat kisah masa lalu asmaranya, namun Ayu tak memilih cara nekat yang dilakukan LM. Apalagi dengan menggunakan anak-anak sebagai tameng untuk mencari cuan dengan cara menakut-nakuti pria yang pernah menjalin hubungan terlarang dengannya, termasuk RK. Nanti rame soalnya kalau aku kasih tahu orangnya. Adalah sebagai pejabat pokoknya. Pejabat banyak ya. Menjabat. Mantan kan yang Z itu kan. Saya cuma mau mengedukasi aja supaya teman-teman tidak terjerumus dalam pergaulan bebas itu sih. Di balik curhatan ihwal sisi kelam asmara masa lalunya, secara mengejutkan Ayu juga meluapkan kekecewaannya pada sikap RK yang terkesan lupa berterima kasih pada dirinya. Bilang makasih aja enggak loh. Bapak gimana sih? Makasih dong ke aku. Saya ke Barreskrim bolak-balik, Bapak gak bilang makasih ke aku. Iya, suruh nganterin duit, suruh nge-OSG-in, suruh